Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pribadi Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus merupakan satu pribadi dalam Tritunggal Hala, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata Tritunggal mengacu pada kepribadian ada satu hala yang terdiri atas 3 pribadi yang berbeda. Bapa bukanlah Anak dan Anak bukanlah Roh Kudus. Demikianlah juga Roh Kudus bukanlah Bapa, namun masing-masing adalah hala yang setara dan sepenuhnya. Rumusan masalah, apa saja sifat-sifat ilahi Roh Kudus yang membuktikan kehilahian dalam hala Tritunggal. Yang kedua, apa saja manifestasi Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan gereja dan individu. Roh Kudus memiliki kepribadian. Roh Kudus memiliki akal. Roh Kudus mampu memahami dan menyelidiki segala sesuatu, termasuk pikiran Allah. Terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11. Yang kedua, Roh Kudus memiliki perasaan. Roh Kudus dapat berduka cita ketika manusia berdosa atau menolak kehendaknya. Terdapat dalam Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus memiliki kehendak, yaitu Roh Kudus bertindak dengan kehendak bebas, termasuk dalam pemberian karunia rohani. Terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Roh Kudus juga memiliki hubungan dengan manusia, yaitu menjalin hubungan dengan manusia, menjadi penolong dan penghibur. Terdapat dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Simbol-simbol Roh Kudus. Identitas Roh Kudus sering disimbolkan untuk menggambarkan sifat dan karyanya seperti 1. Merpati, simbol kedamaian dan kesucian, terdapat dalam Lukas 3 ayat 22. Yang kedua, angin, simbol kebebasan dan kekuatan, terdapat dalam Yohanes 3 ayat 8. Yang ketiga, api, yaitu simbol kekudusan dan penyucian, terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3. Yang keempat, air, simbol hidup baru, yaitu terdapat dalam Yohanes 7 ayat 38-39. Baik, kita masuk dalam peran Roh Kudus. Yang pertama, pemberi kuasa, empowerment for ministry, terdapat dalam Yohanes 14 ayat 12. Yang kedua, penghibur dan pembimbing, terdapat dalam Yohanes 14 ayat 26. Yang ketiga, pengudus, yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Yang keempat, pemberi karunia rohani, yang terdapat dalam 1 Korintus ayat 12. Yang kelima, pembaharu kehidupan. Sifat-sifat ilahi Roh Kudus. Yang pertama, kekekalan. Dalam Ibrani 9 ayat 14 menyebut Roh Kudus sebagai roh yang kekal. Yang kedua, kemahatauan, terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 10-11. Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu. Yang ketiga, kemahadiran, terdapat dalam Mazmur 139 ayat 7-8. Tidak ada tempat di mana seorang dapat lari dari Roh Allah. Yang keempat, kekudusan. Dalam Roma 1 ayat 4 menyebut Roh Kudus sebagai roh kekudusan. Yang kelima, kebenaran. Terdapat dalam Yohanes 16 ayat 13, Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Manifestasi yang nyata dalam kehidupan gereja. Yang pertama, pertumbuhan gereja melalui pemberitaan Injil, pertobatan, dan baptisan Roh Kudus. Gereja bertumbuh secara kuantitas dan kualitas. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Yang kedua, kesatuan dan keharmonisan jemaat. Roh Kudus bekerja untuk menyatukan jemaat meskipun terdiri dari latar belakang dalam satu tubuh Kristus.
Terdapat dalam Matius 4 ayat 3 sampai 6. Manifestasi yang nyata dalam kehidupan individu. Yang pertama, transformasi karakter. Rohani Kudus menghasilkan buah roh seperti kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan kesabaran yang membentuk karakter orang percaya. Yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang kedua, kuasa untuk bersaksi. Kudus memberikan keberantaan dan kuasa kepada individu untuk memberitakan Injil dan hidup sebagai saksi Kristus. Referensi pneumatologi, buku atau ilmu yang mempelajari mengenai pribadi Roh Kudus dan karyanya. The Comforter, Brian J. Bailey, Smith, Michael Ward, on the Holy Spirit book, John Moore, The Holy Spirit, A Comprehensive Study of the Person and Work of the Holy Spirit, 2010. buku Superset by the Power of the Spirit oleh Jack Dere. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pluralisme, konsep dasar Alkitabiah, dan implementasinya dalam kehidupan umat Kristen modern. Pendahuluan, apa itu pluralisme? Pluralisme adalah pandangan ekologis dalam teologi Kristen yang menyatakan bahwa pengangkatan gereja Rapture terjadi sebelum masa kesengsaraan besar. Mengapa penting? Memberikan pengharapan kepada umat percaya, mempengaruhi pada pola pikir gereja dalam mempengaruhi akhir zaman. Dasar Alkitabiah pluralisme 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari sorga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu kita yang masih hidup akan bangkit. Wahyu 3 ayat 10. Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Matius 24 ayat 50 sampai 42. Pada waktu itu 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Ciri-ciri pluralisme, literalitas nubuat, menfiskan nubuat Alkitab secara harfiah, pemisahan Israel dan gereja, 2 rencana Allah yang berbeda, pengangkatan sebelum kesengsaraan, orang percaya diselamatkan dari penderitaan besar, kedatangan Kristus kedua kali setelah masa kesengsaraan. Studi kasus Gereja Baptis Dispensasional di Amerika Serikat. Latar belakang, Gereja Baptis di Texas mengajarkan pluralisme sebagai doktrin utama, fokus pada penginjilan kekudusan dan persiapan akhir zaman. Tindakan jemaat. Yang pertama, penginjilan intensif, yaitu kampanye visi lokal dan internasional untuk menyelamatkan jiwa sebelum pengangkatan. Yang kedua, kesiapan pribadi. Hidup kudus, menjauhkan diri dari hal duniawi. Yang ketiga, persiapan Doomsday atau
seminar tentang bagaimana menghadapi masa kesengsaraannya bagi mereka yang tertinggal. Hasilnya positif dan negatif. Yang positif yaitu jemaat memiliki semangat misi tinggi dan pengharapan kuat. Negatifnya kurang perhatian terhadap masalah sosial seperti kemiskinan dan keadilan. Kritik terhadap pretubalisme. Yang pertama, sejarah teologi baru perkembangan di abad ke-19 oleh John Nelson Darby tidak dikenal dalam tradisi gereja awal. Yang kedua, interpretasi literal yang problematis. Beberapa teologi berpendapat tidak ada bukti eksplisit penangkatan sebelum masa kesengsaraan. Yang ketiga, implikasi sosial. Fokus pada akhir zaman dapat melemahkan perhatian terhadap tanggung jawab dunia. Implikasi praktis pretubalisme. Yang pertama, penghiburan dan pengharapan, menawarkan kepastian bahwa orang percaya tidak akan menghadapi penderitaan besar. Yang kedua, kesiapan rohani, mendorong umat untuk hidup kudus dan setia. Yang ketiga, tantangan dalam konteks dunia, bagaimana menyeimbangkan pengharapan ekstologis dengan tugas sebagai terang dan garam. Jadi kesimpulannya di sini, pretubalisme adalah pandangan ekatologis yang berfokus pada pengangkatan sebelum masa kesengsaraan, memberikan pengharapan tapi memiliki kritik dari perspektif historis dan praktis. Di sini referensi dari Alkitab 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17, Wahyu 3 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52, dan yang terakhir Matius 24 ayat 40 sampai 41. Dari buku John Nelson Darby, Dispensational Truth, Charles Ryrie, Dispensationalism Today, Doing Pentecost, Thing to Come, a Study in Biblical Ecology. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang postmilenialisme. Apa itu postmilenialisme? Menurut para ahli, Fredrick Jameson mengatakan bahwa postmilenialisme adalah budaya kapitalisme akhir di mana segala sesuatu menjadi komunitas, identitas, dan budaya ditentukan oleh konsumsi dan globalisasi. Menurut Yaslav Amir Pirian, pakar Indonesia, postmilenialisme adalah menekankan fragmentasi identitas, dampak globalisasi yang besar, dan peran teknologi digital dalam membentuk realitas sosial dan budaya. Karakter utama postmilenialisme, yang pertama, penolakan narasi besar. Menolak pandangan baru universal atau narasi besar, misalnya kemajuan atau kebenaran tunggal lebih menghargai perspektif yang beragam. Yang kedua, pluralisme dan fragmentasi. Mengakui banyaknya identitas budaya dan kebenaran, tetapi tak jarang kali membangun warga yang terpecah-pecah secara sosial. Yang ketiga, globalisasi dan teknologi digital. Globalisasi dan teknologi digital menghubungkan insan secara global, namun juga mempengaruhi budaya lokal dan cara hayati tradisional. Karakteristik ini mencerminkan global yang terhubung secara digital namun permanen, penuh keragaman dan tantangan identitas. Teori utama dan tokoh sentral dari Jan van Koos
Light Horat, penolakan narasi besar. Yang berikutnya Fredrik Jameson, kapitalisme akhir dan budaya konsumen. Dan yang terakhir Homi K. Bahbah, hibriditas dan ambivalensi budaya. Dampak postmilenialisme dalam seni dan budaya. Munculnya gaya seni yang lebih eksperimental, eksklusif, dan menggabungkan berbagai elemen budaya dalam pendidikan, yaitu mendorong pendekatan yang lebih terbuka dan beragam terhadap pengetahuan dan perspektif dalam teknologi dan media sosial, membentuk identitas digital, namun juga menciptakan ketergantungan pada teknologi dan fragmentasi sosial. Penerapan postmilenialisme di Indonesia. Yang pertama, pengaruh pada sastra, yaitu mengadaptasi ide postmodernisme dalam sastra Indonesia dengan menggabungkan elemen-elemen yang beragam dan dekonstruksi narasi tradisional. Yang kedua, pengaruh pada seni dan budaya, yaitu mengamati pengaruh globalisasi dan teknologi pada budaya Indonesia, menciptakan perpaduan antara tradisi dan modernitas dalam seni dan budaya. Kritik terhadap postmilenialisme, isu relativisme moral. Postmilenialisme dianggap melemahkan standar moral universal karena menekankan kebenaran yang relatif dan bergantung pada perspektif individu atau kelompok. Yang kedua, ketidakpastian identitas. Globalisasi dan teknologi mengaburkan batas identitas budaya dan pribadi, menciptakan kebingungan dan ketidakstabilan pemahaman diri. Referensi menyebutkan sumber buku, artikel, dan jurnal terkait. Yasraf Amir Pilang, Postmodernisme, sebuah pengantar untuk memahami realitas. Ignaz Leiden, dunia yang dilipat. A12, postmodernisme dalam sastra Indonesia. Referensi Alkitab Mazmur 22 ayat 27 sampai 28, Yesaya 9 ayat 7, Wahyu 22 ayat 1 sampai 6. Pemahaman literal Alkitab. Pada Mazmur 22 ayat 27 sampai 28, ayat ini mencerminkan visi kerajaan Allah yang menyebar ke seluruh dunia yang dapat dihubungkan dengan pemikiran postmilenialisme tentang pengaruh kerajaan Allah yang berkembang di dunia. Yesaya 9 ayat 7 ini menggambarkan kerajaan damai yang tidak terbatas dan pemerintahan Tuhan yang berkelanjutan, sebuah pandangan yang sering diasosiasikan dengan perkembangan kerajaan Allah dalam pandangan postmilenialisme. Wahyu 22 ayat 1 sampai 6. Pasal ini sering dipandang sebagai gambaran tentang kerajaan 1000 tahun yang dalam pandangan postmilenialisme dapat diartikan sebagai era di mana kerajaan Kristus berkembang secara progresif sebelum kedatangannya yang kedua kali. Kesimpulannya, postmilenialisme adalah sebuah ekstalogi yang mengemukakan perkembangan kerajaan Allah secara terhadap
secara bertahap mulai pengaruh gereja, budaya, dan teknologi di dunia sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Postmilenialisme menekankan pentingnya pluralisme, globalisasi, dan peran teknologi dalam membentuk realitas sosial. Perbedaan dengan pandangan premialis yang memandang kedatangan Kristus sebagai permulaan kerajaan Allah, kaum postmilenialis percaya bahwa dunia akan mengalami transformasi positif sebelum kedatangan Kristus. Hal ini juga mencakup penolakan terhadap narasi besar, menyoroti fragmentasi dan ketidakpastian identitas dalam masyarakat modern. Sekian presentasi dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih.